Begini loh akibatnya kalau kalian tuh nggak merespon WA dari DC-DC pinjol, ya, nggak main-main. Oke, langsung saja nih di sini saya akan bahas video tentang masalah risiko jika kalian nekat tidak merespon penanggihan atau panggilan pesan dari DC pinjaman online yang legal nih. Nah, kita perlu fokus ya pada pinjaman yang legal dulu nih, gitu. Yang legal aja deh, yang legal OJK. Karena jika kita meminjam di pinjaman yang ilegal, mereka pasti lebih brutal ya dalam menagih, bahkan menteror-teror di kontak HP kita gitu kan. Nah, sebagai nasabah pinjaman online yang legal, sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir. Namun ada beberapa resiko yang perlu kita pertimbangkan ya, jika kita tidak merespon panggilan atau tidak mengangkat pesan dari DC tersebut. Nah, salah satu resiko yang paling mengkhawatirkan adalah jika DC tersebut sampai menghubungi kontak darurat kita, ya, bahkan orang tua kita, adik, kakak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita tuh perlu mencatat kontak-kontak tersebut dengan baik-baik. Jika si DC tersebut menghubungi orang yang tidak terdaftar sebagai kontak darurat, kita perlu bertanya dari mana si DC tersebut memperoleh data keluarga kita. Nah, kita juga bisa menuntut nih atau melaporkan DC tersebut jika mereka memperbolehkan data kita secara tidak benar. Risiko lain adalah adanya rasa malu jika kita ketahuan memiliki hutang. Kita nggak ingin nih orang tua kita panik, stres, kita punya hutang, atau kita ketahuan hutang. Itu kita nggak pingin dong ya orang tua begitu. Oleh karena itu nih, kita tuh perlu memastikan bahwa orang tua, keluarga kita tidak merasa khawatir, terganggu dengan hutang-hutang yang kita miliki. Banyak keluhan yang mengenai hal ini yang saya baca lah di komentar-komentar atau yang orang yang chatting ke saya langsung. Sebagai nasabah yang pinjaman online gagal bayar, mereka tuh mengeluhkan seperti ini gitu kan. Nah, kita kita perlu mempertimbangkan resiko-resiko yang ada dan memastikan bahwa kita dapat membayar hutang kita dengan tepat waktu agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Teman-teman takut orang tuanya didatangi, nanti orang tuanya stres karena orang tuanya sedang sakit-sakitan mungkin atau sedang apalah gitu. Nah, ketika kalian tidak merespon chat itu mereka tuh bisa nekat ke sana ya, bisa mencari-cari kontak-kontak orang tua kalian. Kalau misalnya nih kalian terus merespon, maka ujung-ujungnya kalian dianggap kooperatif ya, dan terus menerus kalian ini akan diganggu dengan harapan kalian akan bisa segera membayar hutang kalian. Jadi bingung, mau direspon kita bahkan diganggu terus. Nah, jadi gimana sih idealnya? Idealnya adalah kalian respon sekali aja ya, terus udah, nggak usah merespon terus menerus ya. Kalau kalian nggak usah respon itu nggak apa-apa, artinya ketika kalian memang terganggu, ketika kalian langsung aja balas, ya saya mohon maaf saya nanti bayar tapi nggak tahu kapan dan tidak menjanjikan kapan bayar ya. Pokoknya begitu aja. Jadi sekali aja kalian merespon, tidak perlu sering-sering. Kalau kalian sering merespon nih, bisa aja kalian malah jadi stres sendiri. Nah, jadi setelah itu nih, setelah masalah kalian kelar, DC itu memang akan terus menagih dengan orang yang berganti-gantian ya. Ya udah pokoknya jadi abaikan aja. Kalau kalian sudah pernah merespon kan minimal ya udah sekali-sekali aja gitu kan. Atau kalau nggak perlu pun nggak apa-apa. Cuman resikonya kalau kalian mengabaikan sudah pasti ke kontak darurat. Nah ini jadi masalah gitu kan. Bahkan mungkin juga yang menakut-nakuti ketika teman ini gagal bayar atau telat bayar seperti ini, teman-teman juga akan diancam kalau tidak merespon, maka akan dianggap membawa kabur lari tanggung jawab dan penggelapan. Nah itu adalah serangkaian semua risiko yang akan ditunjukkan kepada kalian. Tidak ada fakta atau nggak sedikit itu hoax ya, macam-macam dari DC. Contohnya kalian akan dipidana katanya kalau kalian tidak merespon, kalian akan dibilang kabur dari tanggung jawab. Itu 100% hoax, karena hak kita ya mau menjawab atau membalas itu hak kita bukan kabur ya. Yang gimana kita tetap mengusahakan, kita juga nggak kabur gitu kan. Tapi yang udah pernah balas tapi ya terus-terusan menganggap itu juga salah gitu, karena mengganggu aktivitas kita ke dalam pekerjaan. Kalau misalnya ya teman-teman dihubungi atau kalau ngeganggu banget, ya udah tinggal blok aja ya, blok aja nomor-nomornya itu nggak apa-apa.
Tapi ya risikonya begitu. Jadi sebaiknya sebagai antisipasi nih. Tapi ingat ya, ini resikonya pasti kontak darurat akan dihubungi. Nah, jadi kalau pinjol itu agak sedikit nakal gitu kan, dia akan menghubungi orang-orang di kontak kalian. Nah, ini perlu kalian pertanyakan dan bisa kalian laporkan. Jadi makanya mendingan kalian sebelum ada penyebaran kontak, komunikasikan aja ke orang tua, ke kontak-kontak darurat kalian, ya. Mohon maaf kalau misalnya kalian ditagih secara kasar. Ya bilang aja kalian emang punya hutang. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.